Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Teres Alexander Luntungan dengan NIM 43122010350 dari kelas reguler 1, periode manajemen dengan dosen pengampu Lucky Rono Pradopo, SEMM. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai analisa kepemimpinan pada perusahaan Telkom Indonesia. Pemimpin yang bijak tidak hanya memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat, tetapi mereka juga memiliki kemampuan untuk mendengarkan dan memahami pendapat orang lain. Seorang pemimpin yang baik dapat membangun hubungan yang kuat dengan anggota timnya dan membuat lingkungan kerja yang ramah dan bekerja sama. Pemimpin yang bertindak dengan empati dan terbuka dapat memotivasi dan menginspirasi timnya untuk menghadapi tantangan bersama, membuat setiap orang merasa dihargai dan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan bersama. PT Telkom Indonesia atau juga disebut dengan Telkom Indonesia adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang beroperasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kantor pusatnya terletak di Bandung dengan operasional utama di Jakarta. Perusahaan didirikan pada 9 Juli 1965 ketika pemerintah Indonesia memisahkan PN atau Pos dan Telekomunikasi menjadi dua entitas. Sejak saat itu, Telkom telah berkembang menjadi penyedia layanan telekomunikasi terbesar di Indonesia, dengan berbagai anak perusahaan yang beroperasi di sektor terkait. Telkom Indonesia menawarkan pada 6 portofolio produk. Yang pertama ada mobile, yang dimana layanan mobile voice, SMS, dan broadband melalui Telkomsel. Yang kedua ada fix, layanan telepon tetap dan broadband termasuk IndiHome. Yang ketiga ada wholesale dan internasional, layanan interkoneksi dan data center. Yang keempat ada network infrastruktur jaringan dan satelit. Lalu yang kelima ada enterprise digital, layanan ICT untuk perusahaan, dan yang keenam ada customer digital, layanan media dan solusi digital. Lalu ada strategi pemasaran. Pada PT Telkom menerapkan berbagai strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing, termasuk inovasi produk yang mengintegrasikan teknologi terbaru dalam produk. Yang kedua ada segmentasi pasar, menargetkan berbagai segmen dari konsumen, individu hingga UMKM. Yang ketiga ada bauran pemasaran, menggabungkan elemen produk, harga, promosi, dan distribusi. Yang keempat ada pemasaran digital, memanfaatkan media sosial dan aplikasi mobile untuk menjangkau pelanggan. Jumlah karyawan pada PT Telkom Indonesia hingga Maret 2024, jumlah karyawan Telkom Indonesia mencapai 23.064 orang, menurun dari tahun 2019 yang tercatat 24.272 orang. Ini menunjukkan adanya efisiensi dalam pengelolaan SDM. Lalu ada struktur organisasi. Pada Telkom Indonesia terdiri dari beberapa posisi kunci, termasuk Direktur Utama atau CEO mengakomodir seluruh direksi dan tanggung jawab atas kebijakan perusahaan. Wakil Direktur Utama membantu CEO dalam operasional. Lalu ada Direktur Keuangan mengelola dan mengendalikan dengan perusahaan. Lalu ada Direktur Sumber Daya Manusia mengelola pengembangan dan manajemen SDM. Pada profit PT Telkom Indonesia, laporan keuangan menunjukkan laba bersih yang meningkat dengan total pendapatan mencapai 75,29 triliun pada semester 1 2024. Pendapatan utama berasal dari layanan data dan internet serta telepon. Sejarah kepemimpinan pada PT Telkom Indonesia ini, perjalanan kepemimpinan Telkom dimulai dari tahun 1965 hingga sekarang, dengan beberapa direktur utama yang telah berkontribusi dalam transformasi perusahaan menuju era digital. Rirek Adriansyah yang menjabat sebagai direktur utama sejak 2019 memainkan peran penting dalam inovasi dan pengembangan teknologi. Gaya kepemimpinan pada PT Telkom ini menerapkan gaya pemimpinan partisipatif yang dimana pemimpin mendorong keterlibatan karyawan dan pengambilan keputusan. Ini menciptakan lingkungan kerja yang demokratis dan kolaboratif. Lalu ada dampak penerapan kepemimpinan. Penerapan kepemimpinan yang efektif di Telkom berdampak positif pada kinerja karyawan, meningkatkan motivasi dan keterlibatan, serta menciptakan budaya kerja yang positif. Komunikasi yang terbuka juga menjadi kunci dalam menjaga hubungan kerja yang baik. Lalu ada kendala-kendala yang dihadapi atau tantangan. Yang pertama ada perubahan teknologi yang cepat, persaingan yang semakin ketat di industri telekomunikasi,
keterbatasan sumber daya dalam hal anggaran dan investasi, dan yang terakhir adanya perubahan regulasi yang dapat menghambat strategi bisnis. Lalu untuk mengatasi solusi-solusi di atas adalah yang pertama itu mengadakan program pelatihan rutin bagi karyawan, bekerjasama dengan startup untuk adopsi teknologi baru, mengembangkan strategi pemasaran berbasis data, dan meningkatkan komunikasi dan keterlibatan karyawan dalam proses perubahan. Pada kesimpulannya, PT Telkom Indonesia merupakan salah satu pemain utama dalam industri telekomunikasi di Indonesia dengan sejarah yang panjang dan kepemimpinan yang adaptif. Penerapan kepemimpinan yang efektif dan inovatif berkontribusi pada pertumbuhan dan keberhasilan perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.